Sebentar ya. Kenapa kami meyakini kalau Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus? Pertama tadi saya sudah jelaskan kalau Roh Kudus itu Maha Tahu. Sekarang saya tambahkan kalau Roh Kudus itu Maha Hadir. Kenapa kami meyakini tentang Roh Kudus? Di dalam Mazmur 139, Mazmur sebentar ya. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Bentar saya bacakan ya. Oke. Nih Bang Andar, ini jelas loh Bang Andar. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kami punya Roh Kudus itu yang Maha Hadir, makanya kami yakin dengan Roh Kudus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bang Andar, kami itu punya Roh Kudus yang Maha Kuasa Bang Andar. Roma 15 ayat yang ke-19. Roma 15 ayat yang ke-19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Kami punya Roh Kudus itu yang Maha Kuasa. Ingat Bang Andar, Roh Kudus juga berkarya dalam penciptaan. Di mana ayatnya Bang Andar? Ayub 33 ayat yang keempat. Ayub 33 ayat yang keempat, Roh Kudus juga berkarya pada saat penciptaan. Ayub 33 ayat yang keempat. Ya, banyak udah datang saya tunjukkan Bang Andar. Kenapa kami meyakini tentang Roh Kudus? Kenapa kami percaya dengan Roh Kudus? Itu data-datanya sudah saya tunjukkan. Yang pertama saya harus ulangi buat teman-temannya. Roh Kudus itu Maha Tahu, di mana ayatnya? 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Yang kedua, Roh Kudus itu Maha Hadir, di mana ayatnya? Mazmur 139 ayat yang ke-7. Yang ketiga, Roh Kudus itu Maha Kuasa, di mana ayatnya? Roma 15 ayat yang ke-19. Dan Roh Kudus juga berkarya dalam penciptaan, di mana ayatnya? Ayub 33 ayat yang keempat. Itu Bang Nandar. Nah, saya mau tanggapi sedikit ketika Bang Nandar tadi bilang fungsi Roh Kudus itu di dalam Al-Baqarah 97. Oke, saya mau bantah dengan data saya. Silakan nanti Bang Nandar bantah ini dengan data ya Bang Nandar ya. Bantah ini dengan data. Musnad Ahmad 17898. Jangan bilang ini nanti doib lagi ya. Kita lihat dulu sanadnya. Kita lihat sanadnya ya. Ini sanadnya ya. Bang Nandar ya, sanadnya jelas ya. Oke, kita bacakan. Musnad Ahmad 1 ya. Kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Israel dan Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Loh, kenapa ketika mencaci orang Roh Kudus itu besertanya Bang Nandar? Kenapa? Bantah data ini dengan data ya. Musnad Ahmad 17898. Jeder, selamat datang di kebenaran. Coba dilihat dulu Bang Oki itunya. Boleh nggak? Boleh. Aman. Sama itu sanad sama derajat hadis itu beda ya. Coba itu derajat hadisnya apa? Itu sanad itu mata rantai Bang Oki. Ya, ini ya. Yang saya tanya kualitas hadisnya itu apa? Nah. Enggak, itu sanad itu hadasana Abu Bakar, itu hadasana mana? Enggak, itu sanad Bang Oki. Sanad itu perawi, sanad itu mata rantai ya, transmisi. Ya Musnad Ahmad. Lo enggak kok Bang Oki. Itu hadisnya sahih atau apa? Lo sanadnya sahabat lo ini. Lo bukan, astagfirullahalazim. Bang Oki tahu enggak sanad itu apa? Sanad itu transmisi, bukan derajatnya. Oke, silakan Bang. Hadis doib, hadis maudu juga ada sanadnya. Ya udah. Cuma sanadnya terputus. Kalau memang hadis yang saya bawakan itu maudu atau doib, silakan. Loh, itu kualitas Bang Nanda. Anda kan yang menyampaikan, kok saya harus menunjukkan? Justru saya yang bertanya, Anda menyampaikan dalil. Baik. Silakan Bang Nanda. Oke. Ya? Saya sudah tunjukkan sanadnya sahabat. Ya. Baik. Silakan bantah itu. Oke. Baik, saya bantah.
Kalau saya mah langsung ngebantah. Ya. Jadi kalau kita berbicara hadis, coba belajar kitab Ulumul Hadis. Ada sanad, ada matan, ada derajat nih, ada perawi awal, perawi akhir. Itu cuma sanad. Sanad itu aduh. Kemudian yang menjadi saya tidak bisa menanggapi kalau Bang Oki tidak bisa menunjukkan itu hadisnya derajatnya apa. Satu. Ya. Baik. Teman-teman. Oke, kita lihat nih. Tadi Bang Oki mengatakan kalau Allah itu adalah roh. Inilah kesalahan umat Kristen di Indonesia dan di dunia. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allah itu adalah goib. Sembahlah Allah di dalam kegoiban. Jadi nggak ria, nggak sum'ah. Itu maksud Yesus. Kenapa? Karena Allah di dalam agama Yahudi, karena Allah di dalam Torah itu wujud. Cuma wujudnya Tuhan, entitasnya Tuhan, laisa kamisli sayun. Saya tunjukkan. Kok Tuhan adalah roh? Inilah kesalahpahaman Kristen mengenai apa? Mengenai Tuhan. Nih, Bang Oki lihat nih. Katanya Tuhan itu roh. Kalau roh mana ada? Roh itu punya rupa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita di sini. Di dalam bahasa Ibraninya, Payomer Elohim Naaseh Adam. Baiklah kita menciptakan Adam nih ya. Besal menu menurut rupa, menurut gambar. Apa di sini? Kidmutenu ya. Fayirdu. Langsung lah nanti intinya pada ininya nih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Ibraninya Payomer Elohim Naaseh Adam. Baiklah kita menciptakan Adam besal menu menurut gambar ya. Kidmutenu menurut rupa. Kok jadi Tuhan itu adalah roh? Jadi yang benar yang mana? Menurut Torah begitu, menurut Anda begini, yang benar yang mana? Makanya jangan pakai dogma. Yang saya tanya bukan Bang Oki yang saya kasihi. Semua data yang disampaikan Bang Oki itu berdasarkan Paulus, nggak ada loh. Apakah hanya umat Islam saja yang mencintai Yesus? Ketika saya tanya, atas dasar apa Kristen menyembah Roh Kudus? Bunda Maria, ibunda Yesus tidak pernah menyembah Roh Kudus. Santo Yosef, ayah angkatnya Yesus tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yesus sendiri tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tidak pernah menyembah Roh Kudus. Baca Kisah Para Rasul 19 ayat kedua. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan bagi Kristen, harusnya Roh Kudus juga adalah Tuhan bagi Musa, bagi 12 suku Israel, suku Ruben, Benyamin, Yosef, Isakar, Naftali, Yehuda, di mana 12 suku Israel menyembah Roh Kudus. Bahkan, kenapa Anda tidak menanggapi saya? Mazmur 104:30. Roh Kudus itu adalah ciptaan. Saya tambahi Zakaria 12 ayat ke-1. Ya, saya tunjukkan nih Bang. Ya. Zakaria 12 ayat ke-1. Nih. Abang lihat nih ya. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Masya debar Allah al Yisrael neum Allah noteh shamayim peyoshed aret peyosher ruah Adam bekirbo. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus ini adalah ciptaan Allah. Makanya Nabi Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. 12 suku Israel tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yesus tidak pernah menyembah Roh Kudus. Ibunda Yesus yang kita cintai Santa Maria tidak menyembah Roh Kudus. Santo Yosef tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tidak menyembah Roh Kudus. Tiba-tiba dalam Kristen Roh Kudus jadi Tuhan. Ternyata Roh Kudus jadi Tuhan di dalam konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381. Roh Kudus jadi Tuhan, Bang Oki. Jeder. Saya belum bertanya tentang Yesus Tuhan loh. Saya hanya bertanya Roh Kudus, sudah bingung. Jawabannya pakai Paulus semua. Meskipun Anda pakai surat Paulus, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan. Jeder.
Kasihan aku. Aduh, Bang Oki deh. Sebentar. Oke, bingung. teman-teman. Dikencengin tap-tap layarnya, teman-teman. Dikencengin tap-tap layarnya. Jangan sampai kita sudah menang diskusi, kita juga kalah PK. Jangan ya. Kalau bisa kita menang diskusi, menang PK. Oke, teman-teman. Zakaria 12 ayat yang 1. Makanya saya bilang, Nandar, jangan suka pelintar-pelintir ayat Alkitab, Bang Nandar. Di mana di situ disebutkan Roh Yesus. Nandar, pembebasan dan pembaharuan Yerusalem, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Bang Nandar, di mana di situ tertulis dalam diri Yesus, Bang Nandar? Kalau roh yang ada di dalam diri kita, betul Bang Nandar. Roh dalam diri manusia, bukan di dalam diri Yesus, Bang Nandar. Ya, nanti kita tip X di sini kita ganti roh dalam diri Yesus, gitu ya. Memang Bang Nandar ini suka lah sekali ya teman-teman ya. Pelantar, pelintir ayat Alkitab. Sudah diberikan beberapa data dan tadi oke, kita tambahkan lagi teman-teman. Kita bukakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 ya. Sebentar ya teman-teman ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan dapat menerima Dia, sebab Dia tidak dapat melihat Dia dan Dia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16. Terus Yohanes 15 ayat yang ke-26, Bang Nandar. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, Bang Nandar, yang keluar dari Bapa, Ia yang akan bersaksi tentang aku. Kenapa kami menyembah Roh Kudus, Bang Nandar? Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Banyak data yang saya tunjukkan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Banyak sekali datanya kenapa kami menyembah Roh Kudus. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Roh Kudus di dalam iman kami itu maha tahu, Bang Nandar. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu maha hadir. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Roh Kudus maha kuasa. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-19. Dan Roh Kudus juga berkarya di saat penciptaan. Ayub 33 ayat yang ke-4. Ya Bang Nandar ya. Ayub 33 ayat yang ke-4, Bang Nandar. Kenapa ya? Kalau kata orang Bang Nandar ini suka sekali berpolemik. Kita kan bukakan aja teman-teman ya. Ayub 33 ayat yang ke-4. Oke. Nih Bang Nandar. Ini sudah menjawab Bang Nandar. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ayub 33 ayat yang ke-4, Bang Nandar. Data itu. Nah, kembali ke poin pertanyaan saya. Teman-teman, kan saya bilang teman-teman, Bang Nandar itu kalau giliran kita bukakan di dalam Musnad Ahmad 17898 dibilangnya kan, itu hadis doib atau ini segala macam. Disuruhnya kita yang membuktikan, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita bantu dia belajar ya teman-teman ya. Nih Bang Nandar. Ustadz Ahmad 17898 isnadnya nih. Ya. Jangan alasan lagi, ini isnadnya nih sahih. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Kenapa Bang Nandar? Roh Kudus besertamu ketika dia mencaci. Jawab pakai data Bang Nandar, bantah ini pakai data. Hadis yang saya bawakan derajatnya sahih, itu adalah hadis sahabat Bang Nandar. Sanadnya sudah saya tunjukkan, isnadnya sudah saya tunjukkan. Kalau isnadnya itu sahih, silahkan bantah data saya menggunakan data. Ya Bang Nandar ya,
bantah data saya menggunakan data. Bang Nandar bertanya satu pertanyaan, hampir 10 data yang saya tunjukkan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman, kencengin tap-tap layarnya ya, teman-teman. Ya, kencengin tap-tap layarnya. Pak AMNJ belum masuk soalnya. Silakan. Siap, saya langsung jawab. Baik, nah kalau disebutkan isnadnya baru saya jawab, karena jelas ya isnadnya sahih. Tapi isnad itu sanad, masih sanad, bukan derajatnya. Ya, isnadnya, tahu nggak isnad? Sanadnya yang sahih, belum tentu dengan hadisnya. Baik, nggak masalah ya, karena isnadnya sahih. Bang Oki, di pada matan hadis tersebut tidak ada Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bersama bukan berarti Tuhan. Kenapa? Karena malaikat Gabriel itu kan dalam bahasa Ibrani-nya ada dua kosakata, ada Gebra, ada El kan. Gebra itu adalah perisai, Gebra itu adalah pelindung, El itu adalah Allah. Jadi mau Anda bawa kemanapun di dalam Islam, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Karena Jibril atau Roh Kudus ini difungsikan oleh Tuhan untuk apa? Pemberi atau pembawa kabar gembira. Ya, salah satu di antara tugasnya, tupoksinya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi, memberikan kabar gembira. Itu tugas Roh Kudus atau Jibril alaihissalam. Jadi tidak ada masalah. Ya, Roh Kudus bersamamu tidak ada masalah. Nah, tidak ada yang kemudian menjadikan dia Tuhan, tidak ada. Nih, tadi Bang Oki, nih teman-teman, saya sengaja menjebak dia, kena jebakan dia Oki nih. Oki, kamu harus luar biasa Oki nih. Teman-teman, si Oki kena jebakan. Ya, Zakaria 12 ayat ke 1. Ya, langsung saja. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Bang Oki, Anda pernah berpikir nggak kalau Yesus itu adalah manusia? Yesus itu adalah 100% manusia, bukan 100% Tuhan. Coba dibaca, nih baca ini ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nih baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan. Jeder. Justru kalau Bang Oki mengaku Yesus sebagai Tuhan, ini yang sesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Jeder, kena jebakan Bang Oki. Gak tega aku. Di dalam Zakaria 12 ayat 1, roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah ciptaan. Bang Nandar, itu roh di mana itu Yesus? Kau pikir Yesus bukan manusia? Yesus manusia Bang Oki, terlahir dari rahim Bunda Maria. Ternyata roh yang ada dalam diri Yesus adalah ciptaan. Wah, panik dia nyari data. Bang Oki, kenapa Bang Oki tidak menanggapi Mazmur 104 ayat ke 30? Saya tunjukkan. Bubuk Bang Oki, ini nggak tega aku Bang. Jangan kapok ya Bang ya. Teman-teman lihat ya. Mazmur 104 ayat ke-30. Bang Oki lihat nih Bang Oki. Ini ayat ini berkorelasi dengan Yohanes 3 ya. Yohanes 3 ayat ke-34. Ingat, Mazmur 104:30 berparalesasi dengan Yohanes 3 nomor 34. Kita lihat Bang Oki. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jeder. Dalam bahasa Ibraninya, tesalah ruahaha ibareun yud hades penei adama. Jeder. Kita buka sekarang Yohanes 3 ayat 34. Bener nggak? Sama nggak dengan Mazmur? Sama Bang Oki lihat nih. Sebab siapa yang diutus Allah,
dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jeder. Baca Mazmur 104:30, ini roh Tuhan itu tidak terbatas. Tetapi meskipun jumlahnya tidak terbatas, ternyata dia adalah ciptaan. Kenapa sih hal-hal yang gampang seperti ini nggak dipahami? Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus sedangkan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Di mana Musa menyembah Roh Kudus tidak dijawab. Bingung Bang Oki kena jeder. Makanya nggak ada yang dukung Bang Oki. PK kalah, debat kalah. Duh, kasihan Bang Oki, kasihan. Mana sultannya? Duh. Ini yang muslim mana sultannya juga nih? Masa kita menang debat, sultannya nggak ada nih, gimana nih? Ya. Bang Oki, Bang Oki kena jebak di dalam Zakaria 12 ayat yang ke-11. Yesus itu 100% manusia, bukan 100% Tuhan. Tuhan Yesus adalah sang firman yang mengambil rupa manusia. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, kalau Bang Nandar menyamakan, saya ini manusia, Tuhan Yesus itu manusia, berarti sama. Bang Nandar, ada perbedaan yang mendasar. Kenapa sang firman itu mengambil rupa manusia? Ingat, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-21, sebelum dilahirkan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Lukas 2 ayat yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jeder, selamat datang di kebenaran. Apakah manusia biasa yang dinubuatkan? Itu yang pertama Bang Nandar. Yang kedua, di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jeder, selamat datang di kebenaran. Apakah manusia biasa ini, Bang Nandar? Memang menyakitkan kebenaran iman Kristen itu buat orang yang tidak percaya. Mika 5 ayat yang ke-1. Kita bukakan ya teman-teman ya, Mika 5 ayat yang ke-1. Mika 5 ayat yang ke-1. Sebentar ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jeder, selamat datang di kebenaran. Sejak dahulu kala, bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Data, full data tentang kebenaran iman Kristen Yonatan Nandar. Apakah itu manusia biasa? Tuhan Yesus itu adalah sang firman yang mengambil rupa manusia. Itulah kebenaran iman Kristen. Memang menyakitkan Bang Nandar kebenaran itu, tapi saya harus sampaikan itu supaya teman-teman yang di bawah tidak tersesat dan percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, praise the Lord. Nah teman-teman, kita kembali lagi. Bang Nandar tuh kok tidak jawab pertanyaan saya. Tidak ada yang salah di situ Bang Oki. Di dalam Musnad Ahmad 17:898, Roh Kudus bersamamu tidak masalah. Emang saya tanya kalau Roh Kudus bersamamu itu masalah? Yang saya tanya bukan itu Bang Nandar. Yang saya tanya kenapa bersama orang yang mencaci? Kenapa? Ini loh, ini yang saya tanyakan Bang Nandar. Ini yang saya tanyakan nih Bang Nandar. Bin Ajib berkata, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Kenapa Roh Kudus itu beserta dengan orang yang mencaci? Itu loh, apakah mencaci itu perbuatan yang baik? Kenapa Roh Kudus beserta dengan orang yang mencaci? Itu pertanyaan saya. Bukan pertanyaan saya,
Roh Kudus besertamu. Kami tidak pernah menuhankan Roh Kudus. Yang bilang kalian menuhankan Roh Kudus juga siapa? Saya nggak bilang kalian menuhankan Roh Kudus. Yang saya tanya, kenapa di dalam Musnad Ahmad 17898 Roh Kudus itu beserta orang yang mencaci? Why? Itu yang jadi poin pertanyaan saya. Jawab pakai data. Bang Nandar bilang Yesus itu 100% manusia bukan Tuhan. Banyak data yang saya tunjukkan. Nah sekarang Musnad Ahmad 17898 jawab, kenapa Roh Kudus di dalam iman Bang Nandar beserta orang yang mencaci? Itu yang jadi poin pertanyaan saya Bang Nandar. Kenapa itu? Kok mencaci disertai dengan Roh Kudus? Harusnya kan enggak. Karena apa? Roh Kudus tidak pernah di dalam iman kami mengajarkan kami mencaci, bahkan beserta kami ketika kami mencaci. No, kami tidak punya Roh Kudus untuk itu. Silakan Jonathan Anda. Ayo teman-teman Kristen. Kalah debat, kalah PK. Aku gak tega nih, nanti kena lagi Roh Kudus deh. Teman-teman Kristen, kencengin tap layarnya ya. Gak ada suara Bang Oki. Jangan sampai kita menang PK, kita kalah debat. Ayo teman-teman, untuk layarnya. Ya. Kalah debat ya. Iya. Bang Oki, nanti tolong itu diterjemahkan mencaci itu dari mana itu? Ya, karena kosakata bahasa Arab itu 12 juta, sedangkan kosakata bahasa Indonesia cuma 3 juta. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku pengen tahu nih, kata mencaci dalam hadis tersebut diterjemahkan dari bahasa Arab yang mana? Nanti Bang Oki cari itu. Aku pengen tahu nih. Aduh, memang. Bang Oki, Nandar, Tuhan Yesus ini sudah dibuatkan Nandar, namanya Immanuel. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Sekarang saya tanya, di Injil mana? Di gospel mana Yesus disebut Immanuel? Siapakah orang yang pertama kali menyebut Yesus Immanuel? Enggak ada Bang. Aduh Bang Oki, kena blunder nih Bang Oki nih. Ya, tunjukkan kepada saya murid Yesus yang mana yang pernah memanggil Yesus sebagai sebutan Immanuel. Kalau Mesias ada, anak manusia ada, nabi ada. Matius 21 ayat ke-11 nih, gua kasih tahu. Kalau Yesus disebut nabi ada, tapi kalau Bang Oki mencari, Yesus disebut sebagai Immanuel sampai dunia kiamat pun tidak ada Bang. Coba Abang buka nih, Matius 21 ayat ke-11. Nih Bang, aku tunjukkan ya. Jadi Bang Oki ini kejebak juga Bang Oki. Aduh gak tega aku. Bang Oki lihat nih. Dan orang-orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ada tuh, kalau yang nyebut Yesus Nabi itu ada ya. Kalau yang menyebut Yesus hamba juga ada ya. KPR 3:13 ya. Oke, KPR 3:13. Nih Bang Oki, kalau Yesus disebut Nabi, Matius 21 ayat 11. Kalau Yesus disebut hamba, KPR 3:13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya Allah? Hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan. Ada disebut Yesus adalah hamba Allah atau Abdullah. Sejak kapan Yesus disebut Immanuel? Tidak tergenapi saudara. Bang Oki sungguh nekat. Kalau Bang Oki sanggup menunjukkan ada orang yang memanggil Yesus Immanuel, saya kasih pulsa 50.000 buat Bang Oki. Ya, di mana Yesus disebut Immanuel? Adakah 12 murid yang memanggil Yesus Immanuel? Oke, teman-teman ya, lihat nih. Oke, kita lihat. Iya. Roh jahat. Nih Bang Oki, lihat nih Bang. Bahkan kalau Bang Oki lihat nih Bang, lihat. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan.
Feruah Yahweh Sarah Meim Saul Yubiat Satsu Ruah Ra'ah Meet Adonai. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Jadi kalau Bang Oki menyembah Roh Kudus, ternyata Roh Kudus itu suka menyesatkan di sini, Bang. Ternyata roh Tuhan itu banyak. Jadi kalau Bang Oki menyembah roh Tuhan yang mana yang disembah? Karena di sini ternyata roh Tuhan itu menyesatkan loh, Bang. Ayat ke-15, Bang. Ya, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Payomru abde Shaul elab hinehna ruah Elohim ra'ah ya mebaiteha jeder. Sekarang pertanyaan saya, kalau roh Tuhan itu ada gini, kalau Roh Kudus adalah Tuhan, kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Di mana di dalam Torah, di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, di mana Musa mengajarkan kepada bangsa Israel kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Kalah PK, kalah debat, Bang Oki, mohon maaf ya Bang, belajar lagi ya Bang. Aduh, gak tega saya Bang Oki. Makanya Bang, tidak ada pendeta di muka bumi yang dapat dan mampu mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, Quran bisa, jeder. Gak tega aku Bang Oki deh. Bang Oki maafkan aku ya Bang, maafkan ya. Oke teman-teman, kita jawab dulu pertanyaan Yonatan Nandar. Setiap narasi yang keluar dari mulut saya mampu mempertanggungjawabkannya karena sudah dinubuatkan. Berarti harusnya ada jawabannya. Di mana jawabannya itu Bang Nandar? Oh, kecil sekali. Anak sekolah minggu gampang menjawab itu. Matius 1 ayat yang ke-23. Saya tunjukkan datanya untuk Bang Nandar. Lo bertanya hal yang gampang lo. Cari pertanyaan yang keras Bang Nandar. Ya, jangan yang gampang Jangan yang gampang. Matius 1 ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jeder, selamat datang di kebenaran Kristen. Kristen itu Bang Nandar sanggup menjawab apapun yang jadi pertanyaan Bang Nandar. Pulsa 50.000 Bang Oki, saya tidak butuh pulsa itu. Yang saya butuh teman-teman yang mendengarkan di bawah tidak tersesat, mendengarkan kebenaran Kristen, kebenaran Alkitab Bang Nandar. Ya, di mana Tuhan Yesus disebut Immanuel? Matius 1 ayat yang ke-23 jelas. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Dari awal saya sampaikan Bang Nandar, Musa tidak akan menulis Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kalau dia tidak percaya tentang Roh Kudus. Kan itu gampang Bang Nandar. Apa sih pertanyaan yang begitu? Carilah yang sulit, ya kan? Pertanyaan gampang loh itu. Ya, itu teman-teman Kristen, kencengin tiap layar teman-temannya, kencengin tiap layarnya. Oke, kita akan bahas Nandar kebiasaan. Di awal pertanyaan saya, ya kan, hadisnya, sanadnya apa? Saya akan jawab kalau dia sanadnya. Udah ya kan. Terus dia sekarang ngeles lagi. Teman-teman. Arabnya yang mana? Ini yang mana? Ya karena apa? Kan saya bilang, dia itu tidak mampu menjawab teman-teman. Tidak mampu menjawab. Bang Nandar, ini terjemahnya salah berarti. Hah? Salah. Hadis Tazkiyah dan ensiklopedia hadis ini menerjemahkan salah. Bersabda Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Jawab ini pakai data, jangan alasan mana Arabnya ininya Bang Nandar. Gampang saya translate nanti ini Bang Nandar. Jawab aja, jangan mempersulit saya, karena saya tidak mempersulit pertanyaan Bang Nandar. Ya jawab aja. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Kenapa Bang Nandar? Roh Kudus itu beserta orang yang mencaci. Kalau memang di situ terjemahnya salah, harusnya di hadis Tazkiyah juga salah. Ya, Musnad Ahmad 17898. Saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Berarti salah terjemahannya Bang Nandar. Salahkan hadis Tazkiyah ini ya.
Salahkan. Hadis tazkiyah, ensiklopedia hadis, salahkan aja Bang Nandar ya. Ini sama kok. Terjemahnya itu sama ya, tidak ada yang beda. Nah, Bang Nandar tadi bilang, Roh Kudus itu menyesatkan di dalam iman kalian. Itu gimana? Coba saya bukakan ayatnya ya, teman-teman ya. Sebentar. Siapa yang menyesatkan? Oke. An-Nahl 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Saya ulangi, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi siapa yang menyesatkan Bang Nandar? Ya, Tuhan kami tidak pernah menyesatkan. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan Bang Yonatan Nandar yang terhormat. Roh Kudus tidak pernah menyesatkan di dalam iman kami. Tapi An-Nahl 93, siapa yang menyesatkan di situ? Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Nah sekarang Bang Nandar, saya tidak bertanya tentang An-Nahl 93. Yang saya tanya Bang Nandar, hadis tazkiyah tadi, Musnad Ahmad 17898. Jawab pakai data. Jawab pakai data. Kenapa? Roh Kudus itu beserta orang yang mencari. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, ya. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Oke, lanjut Bang Nandar silakan. Suaranya Bang. Kena lagi si Oki nih. Kena sebentar Diki ya. Aku buka data dulu. Silakan dibuka. Sabar dulu. Ya, sabar ya. Kena lagi si Oki nih. Ntar ya Ki, sabar ya. Ya, tenang ya teman-teman ya. Yang lain belum pada masuk. Kita tunggu Pak MNJ masuk dan Kak yang lain ya. Teman-teman tenang aja. 014 itu santai, gampang dikejar. Ya. Siap, waktu saya. Bang, abang ini saya lihat pintar gitu loh. Tapi nggak mengerti pertanyaan saya. Justru ayat yang abang bacakan itu yang saya tanyakan. Nubuatnya disebut Immanuel kan? Nubuatnya itu disebut Immanuel. Pertanyaan saya, di mana ada orang yang menyebut Yesus Immanuel? Kalau menyebut Yesus Mesias ada, kalau menyebut Yesus Nabi ada, yang menyebut Yesus hamba Allah ada Bunda Merpati. Yesus disebut hamba Allah, Kisah Para Rasul 3:13. Orang-orang menyebut Yesus sebagai Nabi, Matius 21 ayat 11. Disebut Nabi tuh setelah dia dewasa disebut Nabi. Ini yang ditanyakan malah dibacakan lagi ayatnya. Bang Oki itu ayat yang Bang Oki bacakan itu adalah ayat nubuatan. Makanya saya tanya dong, sejak kapan Yesus dipanggil oleh muridnya sebagai Immanuel? Immanuel kan nama. Bang Oki, kukira jedar jedel landar. Ayat yang Anda baca itu yang saya tanya, malah dibacakan lagi. Aduh, Bang Oki. Di dalam Injil, siapakah murid Yesus yang kemudian yang menyaut Yesus atau yang memanggil Yesus, wahai Immanuelku, ada enggak? Wahai Yesus Immanuel, ada enggak? Kalau Yesus Nabi kan ada. Nandar, surat An-Nahl, Allah menyesatkan. Loh, kamu gak hatam baca Bible nih Bang Oki. Bubuk lagi Bang Oki. Ternyata Tuhan Kristen itu juga menyesatkan. Aduh Bang Oki. Lihat nih Bang. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan apa Oki? Apa Oki? Aduh. Apa ini teman-teman? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ternyata Tuhan Kristen juga menyesatkan. Makanya Yesus kan ngomong Bang Oki, ya,
selumbar balok di mata saudaramu kelihatan, tetapi selumbar di mata saudaramu kelihatan, tapi balok di matamu enggak kelihatan. Itu kata Yesus benar. Banyak, kalau Bang Oki enggak fobia ya, banyak tuh orang Kristen yang fobia terhadap Islam. Begini begono, Allah Islam menyesatkan. Ternyata Allah dalam Bible juga menyesatkan. Kenapa nggak dibaca sih ayat itu? Apakah karena terlalu tebal Bible? Apakah karena tidak ada budaya membaca dalam Bible sehingga 2 Tesalonika 2 ayat 11 nggak dibaca oleh kalian? Makanya Bang Oki, apapun tuduhan orang Kristen terhadap Islam, maka tuduhan itu akan berbalik pada iman Anda. Cuma dalam ajaran Kristen, saya 16 tahun belajar Kristen, dulu saya di gereja Mesianik, saya dulu di gereja Gemahab, saya kelilingi setiap gereja, itu para jemaatnya tidak dibudayakan membaca Alkitab, dibudayakannya nyanyi, Tuhan Yesus kebanggaanku, cuma begitu doang. Kalau disuruh baca Bible, bahkan pendeta di dunia ini tidak ada yang berani debat saya, tidak ada pendeta yang berani debat offline dengan saya. Kenapa? Ya terjemahan semua. Tuhan Islam menyesatkan, Tuhan Kristen menyesatkan juga. Ini ayatnya, kena Bang Oki. Ini ucapan Paulus ini Bang Oki. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kenapa kalau Tuhan Kristen menyesatkan Bang Oki terdiam? Saya baru bertanya tentang Roh Kudus Bang Oki. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Bang Oki, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan bagi Kristen, harusnya Roh Kudus juga Tuhan bagi Nabi Musa. Bang Oki, buka hatimu Bang. Roh Kudus jadi Tuhan pada konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Coba dicek, bener enggak konsili Konstantinopel pertama 381 adalah konsili pertama yang menuhankan Roh Kudus? Memang susah berdebat dengan Bang Oki, ditanya apa malah yang ditanya yang dibacakan ayatnya ya. Bang, gak tega aku sama Bang Oki. Aduh, baru pertama nih kita kalah PK nih teman-teman, tapi tipis lah, nggak apa-apa, tipis. Jangan menangis Bang, gak tega aku. Bang Oki, maaf ya, maafin aku ya. Ya. Oke, malah yang ditanya, yang dibacakan ayatnya. Makanya kalau orang ngomong didengerin, kalau orang nunjukin data didengerin. Ya Bang Nandar ya, didengerin. Tapi saya mau bahas dulu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat ke-11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Di situ Allah kami tidak menyesatkan, tetapi mereka menggunakan free will mereka sendiri, pilihan mereka. Mereka yang memilihnya menggunakan free willnya untuk tersesat. Itu Bang Yonatan Nandar. Karena kami tidak pernah tertulis Bang Nandar, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Tidak pernah tertulis seperti itu. Yonatan Nandar, jangan dipintir ayat Alkitab ya. Nah terus Bang Oki, saya kan nanyanya Matius 1, 2, 3. Itu kan yang kamu bacakan, ayat yang saya tanyakan. Makanya kalau orang ngomong tuh loh, kalau orang nunjukin data, dilihat. Yang saya bawakan Yonatan Nandar ini nubuatannya. Nih, katanya 16 tahun belajar Alkitab. Katanya 16 tahun, ini nubuatannya. Nih. Yesaya 7 ayat 14, ini yang saya bacakan. Ini nubuatannya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saya itu digenapi Bang Nandar, Matius 1 ayat yang ke-23. Sebentar. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jider, selamat datang di kebenaran. Mana nubuatannya? Mana nubuatannya? Jelas-jelas yang saya bacakan Yesaya 7 ayat 14 Yonatan Nandar.
Ya, yang saya bacakan Yesaya 7 ayat 14. Yang digenapi di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Saya tanya situ, saya belum bahas di Matius 1 ayat 23. Ketika Nandar tanya baru saya tunjukkan. Yang saya bawakan awalnya Yesaya 7 ayat 14. Makanya disimak. Ya, disimak Bang Yonatan Nandar. Itu. Terus pertanyaannya, kenapa orang Kristen itu menyembah Roh Kudus? Loh Bang Nandar, masa mau berpolemik di situ aja Bang Nandar? Kan saya udah jelaskan berkali-kali Bang Yonatan Nandar tentang Roh Kudus itu. Yang pertama, Musa itu kalau dia tidak percaya Roh Kudus, dia tidak akan menuliskan Bang Nandar Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu yang pertama Bang Nandar. Nah, terus kenapa kami orang Kristen ini mengimani Roh Kudus? Percaya tadi awal. Roh Kudus itu Maha tahu di dalam iman kami. Di mana ayatnya? 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ke 11. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Roh Kudus Maha hadir. Di mana ayatnya? Mazmur 139 ayat yang ke-7. Yang ketiga, Roh Kudus itu Maha kuasa. Di mana ayatnya? Roma 15 ayat yang ke-19. Terus yang keempat, Roh Kudus itu berkarya di dalam penciptaan. Ayatnya di mana? Ayub 33 ayat ke-4. Itu data. Kenapa kami percaya dan mengimani Roh Kudus? Bang Yonatan Nandar, dari tadi kan saya bawakan itu. Kenapa Bang Yonatan Nandar kok ini sekali kayaknya ya? Kok berpolemik sekali di Roh Kudus itu? Itu sudah saya tunjukkan datanya Bang Nandar. Mau saya tunjukkan lagi? Kalau Roh Kudus itu juga setara dengan Bapa dan Allah. Mau saya tunjukkan di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Bentar. Kisah Para Rasul 5, masih ada waktu ya teman-teman ya. Kisah Para Rasul 5. Sebentar. Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Ini ya, masih ada waktu ya. Tetapi Petrus berkata, Anasias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah dan tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah ketika kita mendustai Roh Kudus, Bang Nandar. Itu loh. Nah, jawab Bang Nandar. Musnad Ahmad 1798. Mana jawabannya? Datanya mana? Data mana? Aduh Bang Oki, aku tuh gak tega sama Oki. Ini kena lagi Bang Oki nih. Iya Bang, cep. Iya, cep abang. Iya, cep abangku. Ya Allah, abangku Bang Oki nih. Bang Oki, kenapa sih kalau teman-teman Kristen ini kalau Bang Oki, sebetulnya nama Yesus ini siapa? Immanuel atau Yesus? Menamai dia Immanuel. Perempuan muda itu akan menamai anaknya Immanuel. Kalau nama saya Sunandar. Saya dipanggil Sunandar sama teman-teman. Sunandar. Nama saya Yonatan. Ada yang manggil saya Yonatan Nandar, gitu kan? Nama saya Aril. Ada yang manggil saya Aril. Ini menubuatkan bahwa namanya Immanuel. Tetapi selama hidup Yesus nggak ada tuh Bunda Maria, Immanuel sini Immanuel, nggak ada Bang Oki. Kok jadi Immanuel? Di mana? Ada nggak Paulus? Tuhan kita adalah Immanuel Kristus. Ada nggak? Nggak ada. Bang Oki ini Bang Oki ini pinter loh. Tapi saya nggak tahu nih, apakah diksi atau retorika saya yang terlalu tinggi, atau Bang Oki pura-pura nggak paham gitu loh. Selama hidupnya Yesus itu ya dipanggil Yesus kalau dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Aramaik Iso, dalam bahasa Ibrani Yesua. Kok bisa jadi Immanuel? Coba sebutkan satu tokoh saja yang menyebut langsung nih, wahai Immanuel, Tuhan kita. Ada nggak dalam Injil gitu? Kalau Yesus kan ada nih contoh. Makanya ayat yang Bang Oki ini, orang-orang Kristen ini terlalu memaksakan nubuatan untuk Yesus, padahal tidak ada itu Bang. Nih yang benar ini Bang,
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, bukan Immanuel. Makanya nggak ada yang manggil Immanuel. Dalam bahasa Yunaninya kai hido sulempe en gastrikai tekse yueon kai kaleseis to onoma. Onoma itu nama, onoma hauto nama dia Yeson. Yesus namanya bang. Ini nih, onoma namanya, hauto Ison, jeder. Sebetulnya nama Yesus itu bukan Yesus teman-teman, Iso. Saya tunjukkan dalam bahasa Pesita teksnya. Tadi bahasa Yunani ya, Syriac Bible. Ini si Abang Oki ditanya apa? Nanya yang kemana-mana Bang. Ini Bang, gua bacakan dalam bahasa Aramaik ya. Ini Syriac Bible. Yesus sehari-hari berbicara dalam bahasa Syriac nih ini. The New Testament in Syriac Bible. The Syriac Bible according to the Pesita text. Matius 1 ayat 1. Ya. Ini apa tulisannya? Katobo, inilah kitab diliduteh silsilah de Iso. Namanya itu Iso. Dalam bahasa Arab Isa, dalam bahasa Yunani Ison. Jeder katobo diliduteh de Iso Mesiho breh da David vreh davrohom. Inilah kitab silsilah Iso Al-Masih, breh anak da David, anaknya David, breh anak Davrohom, jeder. Jadi kalau nama Iso, nama Yesus ada bang, yang manggil Yesus itu ada. Tetapi kalau Immanuel, di mana ada murid Yesus ngomong, wahai Immanuel, Immanuel Tuhan kita, nggak ada. Bahkan orang Kristen di dunia ini mungkin 1001 yang ngomong Tuhan Immanuel, nggak ada. Semuanya juga bilang Tuhan Yesus, bukan Tuhan Immanuel. Makanya saya tanya, yang nyebut Immanuel ini siapa sih? Kan nggak ada. Kalau Yesus ada ayatnya. Kalau Kristen nyembah Roh Kudus itu berdasarkan Konsili Konstantinopel tahun 381 atau abad keempat. Sedangkan Musa Bang Oki tunjuk di dalam Torah, tunjuk satu ayat di dalam Torah ada tertulis Roh Kudus. Jangankan Musa menyembah Roh Kudus, abangku yang ganteng, tertulis Ruach HaKodes di dalam Sefer, Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim saja tidak ada. Makanya pendeta nggak ada yang berani debat offline dengan saya. Bubuk semua pendeta, jeder. Saya belum bertanya tentang Yesus, ini masih Roh Kudus. Bingung Bang Oki. Ini mana tuh? Aduh, para sultannya Bang Oki kabur semua sih kalah debat. Gak tega aku Bang. Gimana, mau lanjut apa enggak? Kalau lanjut ayo kita lanjut. Waktu saya. Siap. Ya teman-teman, dari tadi pertanyaan kita nggak dijawab-jawab ya. Dari awal Met sampai titik ini, Musnad Ahmad 17898. Enggak dijawab-jawabnya ya teman-temannya. Tapi kalau dia bertanya, dari tadi kita jawab. Coba Google Translate Bang Oki. Oke, teman-teman kita jawab ya. Ya, kenapa di dalam Matius 1 ayat yang ke-21 di situ disebut nama Yesus? Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Kenapa dia disebut Yesus di dalam Matius 1 ayat yang ke-21? Karena ia yang akan menyelamatkan dosa. Nah, terus kata Bang Nandar, Bang Oki itu memaksakan di dalam Matius 1 ayat 23 itu nubuatan untuk Yesus. Terus untuk siapa? Matius 1 ayat yang ke-23. Kenapa Tuhan Yesus disebut Immanuel di dalam Matius 1 ayat yang ke-23? Itu menekankan bahwa Yesus adalah Allah menyertai kita, itu kehadiran Allah. Di situ Bang Nandar, maka disebut Immanuel, Allah beserta kita. Pahami konteks. Ya, kenapa Yesus itu disebut Immanuel? Kenapa Yesus itu disebut Yesus? Matius 1 ayat 21 kenapa disebut Yesus? Karena ia yang akan menyelamatkan dari dosa, maka disebut Yesus.
Nah, di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, Allah menyertai kita. Itu menunjukkan kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Maka dia disebut apa? Immanuel, Allah beserta kita. Jeder, selamat datang di kebenaran. Gitu aja kok repot, Nandar. Memahami itu aja repot. Balik-balik lagi masalah Roh Kudus ya teman-teman. Ya, udah banyak data dari Injil Yohanes, kitab Mazmur, Yesaya kita bawakan, enggak diterimanya, ya kan? Enggak mau diterimanya. Kenapa kita menyembah Roh Kudus? Jelas-jelas Yohanes 4 ayat yang ke-24 mengatakan Allah itu adalah roh dan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu Bang Yonatan Nandar. Nah, sekarang pertanyaan saya dengan Bang Nandar. Pertanyaan saya nih dengan Bang Nandar nih. Bang Nandar mau jawab nggak? Hadis Musnad Ahmad 17898. Jangan bebankan ke saya lagi. Tadi sanadnya saya yang buktikan, isnadnya saya yang buktikan. Sekarang menyalahkan terjemahannya, ya tunjukkan kalau terjemahannya salah. Tunjukkan, buktikan. Jangan semua saya. Terus Bang Nandar cuma bahas Alkitab aja deh. Dari awal match sampai detik ini enggak dijawab pertanyaan saya, teman-teman. Disenggol pun enggak. Musnad Ahmad 17898. Kalau Bang Nandar tidak mampu menjawab, saya beralih ke pertanyaan yang lain. Kalau memang tidak mampu menjawab, sampaikan. Kenapa Roh Kudus di dalam iman Bang Nandar itu beserta orang yang mencaci? Cacilah, di situ tertulis. Ya kenapa? Jawab Bang Nandar. Bukankah harus dengan hal-hal yang baik? Ya kalau Bang Nandar enggak mampu jawab lagi, ya berarti kita akhiri. Kita akan ganti tema besok, teman-teman. Karena apa? Diskusinya satu arah. Kita sudah keringat dingin, ya kan, dari tadi ngomong, jawab, tunjukkan datanya sana sini, ya kan. Kita satu pertanyaan pun enggak dijawabnya. Musnad Ahmad 17898. Kenapa di situ Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Makanya saya tanya tadi, apa fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Nandar? Kalau kami jelas 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai 12, Roh Kudus memberikan hikmat terhadap kami. Itu fungsi Roh Kudus di dalam iman kami. Nah, di dalam Musnad Ahmad 17898 mana? Bang Nandar udah bertanya 10 pertanyaan. Saya satu, enggak terjawab. Tolong Bang Nandar jawab setelah ini ya, Bang Nandar jawab ya. Bang Nandar jawab dulu 1798. Kalau enggak saya nggak akan jawab pertanyaan Bang Nandar nanti. Jawab dulu. Musnad Ahmad 17898. Jangan suruh saya mencari artinya ya. Jangan salahkan terjemahannya lagi. Kalau memang terjemahannya salah, saya akan terima. Kalau memang terjemahannya salah, tapi jelaskan. Saya tuh orang yang tidak berpolemik. Waktu Pak Ustadz Yusuf bilang terjemahannya salah aja, saya terima. Nah, itu kan iman kita. Tapi ditunjukkan, nanti saya cross check benar enggak terjemahannya ini. Itu. Ya, 17898 Musnad Ahmad. Silahkan. Kenapa Roh Kudus itu beserta orang yang mencaci? Jawab dulu Bang Nandar. Baik. Duh, Bang Oki ini nggak ada kesultannya di Bang. Abang kalah debat sih, nggak ada yang dukung. Memang belum masuk aja. Baik. Ya udah, terima. Temanya adalah konsep ketuhanan, bukan tema yang lain. Kecuali temanya nih Roh Kudus, Jibril atau Tuhan. Gini, Roh Kudus dalam Islam dan Kristen itu baru tuh cocok. Ini teman-teman, dengan diskusi ini semakin yakin bahwa agama Islam ini adalah benar. Mereka tidak mampu mempreteli ketuhanan Islam. Yang ditanya nggak ada substansinya di dalam tema ini, karena kan temanya adalah konsep ketuhanan Islam dan Kristen. Dalam Islam, Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah. Mau dia mencaci, mau dia apa, yaitu kalau hadis itu kan ada asbabul wurudnya. Satu, asbabul wurud nggak tahu dia apa. Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Di dalam Islam, Pak Desta Lusinan, terima kasih Pak Jar. Kalau di dalam Islam itu zaman dahulu sejarah, kalau orang mencintai dan dicintai itu berbalas pantunnya dengan apa? Dengan syair. Ya.
Jadi kalau di Arab dulu ya di zaman Rasulullah, kalau ada orang yang sayang, mencintai itu pakai syair, dibalas lagi dengan syair. Kalau ada orang yang mengolok-ngolok itu dibalas juga. Dalam Islam itu satu, Islam itu mengusung konsep keadilan. Kalau kau dicaci, caci balik. Tetapi apa kata Allah? Memaafkan itu lebih baik. Ya, makanya harus tahu asbabul wurud dari hadis tersebut. Makanya saya tanya, hadis itu sahih atau tidak derajatnya? Derajat hadis dengan isnad yang sahih itu berbeda loh Bang Oki. Matan, perawi itu berbeda, perawi awal, perawi akhir. Kita kan bahas konsep ketuhanan. Yang Bang Oki tanya bukan tentang konsep ketuhanan saya. Jadi saya tidak punya beban untuk kemudian menjelaskan itu. Dan sudah saya jelaskan berulang kali, tapi nggak paham-paham. Sedangkan apa yang saya tanyakan adalah hal yang fundamental yang diimani oleh orang Kristen di muka bumi. Belajar lagi Bang, nih kan Anda kan hanya Kristen yang nyembah Roh Kudus, Yahudi tidak nyembah Roh Kudus, Islam tidak nyembah Roh Kudus, Kristen nyembah Roh Kudus. Ternyata Kristen menyembah Roh Kudus itu, Roh Kudus itu ditetapkan dalam konsili Konstantinopel pertama tahun 381 Masehi adalah konsili yang menetapkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ini bayangkan. Jadi Tuhannya Bang Oki jadi Tuhan itu, Roh Kudus jadi Tuhan itu pada abad keempat Bang. Makanya saya pertanyakan, korelasinya apa dengan pertanyaan saya Bang? Seandainya Roh Kudus memang itu adalah Allah, harusnya Musa menyembah Roh Kudus Bang. Tetapi Abang harus tahu nih Bang ya, tidak pernah ada tertulis Roh Kudus di dalam Torah. Coba Abang cari. Di dalam Kejadian, Sefer Beresit, Shemot, Kitab Keluaran, Vaikra, Imamat, ya, di dalam Sefer Beresit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Kitab Bilangan, Devarim, Kitab Ulangan, tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang Roh Kudus. Ruach HaKodes itu nggak ada tertulis. Jangankan saya bertanya di mana Musa nyembah Roh Kudus, tulisan Roh Kudus aja nggak ada di dalam Torah. Satu. Yang kedua, Immanuel. Jadi yang benar yang mana Bang? Matius 1 ayat ke-23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Namanya Immanuel. Sedangkan Lukas 1:31 namanya Yesus. Jadi yang benerin namanya siapa? Bukan menyebut loh Bang. Menyebut dengan menamakan itu dua hal yang berbeda. Contoh. Orang-orang menyebut saya evangelis, itu menyebut. Tapi kalau orang-orang menamakan dia Yonatan Nandar, ganteng dari Kuningan Jawa Barat, satu-satunya debater dari kota Kuningan Jawa Barat, suatu kota kecil di selatannya kota Cirebon, menamakan dia Yonatan Nandar. Masalahnya selama Yesus hidup 33 tahun tidak ada satu orang murid pun yang bilang wahai Immanuel guruku. Nggak ada yang menyebut begitu. Lukas 1:31 menamakan dia Yesus. Itu banyak orang yang menyebut Yesus. Dalam bahasa Aramaiknya Iso, dalam bahasa Arabnya Isa, dalam bahasa Yunaninya Iso. Bang, Abang belajar lagi ya Bang. Mudah-mudahan Allah memberikan Abang hidayah. Jangan hanya belajar ini terjemahan, belajar juga Ibrani, Yunani, Aramaiknya Bang. Oke? Mau lanjut apa enggak nih Bang Oki? Ini enggak sepi yang mendukung nih. Waktu saya. Sebentar ya teman-temannya, waktu saya ya. Sebentar, Kadil Ali. Enggak tega aku Bang. Abang nih kalah debat, kalah PK nih. Teman-teman yang muslim, ayo dukung saya. Debater dari suku Kuningan, suku Sunda. Bapak Aing, Dedi Mulyadi. Waduh, hebat nih. Waktu saya di mute. Ya teman-teman, kan saya bilang Nandar inilah orang yang mutar ke sana kemari kayak bajai. Ngelesnya itu jago kayak bajai. Di awal saya tunjukkan Musnad Ahmad 17:898. Dia bertanya, mana di situ isnadnya, sahih atau tidak? Kalau misalnya sahih saya akan jawab. Saya tunjukkan sanadnya, dia tidak mau jawab. Akhirnya kita ikuti, kita tunjukkan isnadnya. Isnadnya sahih. Sudah kita tunjukkan isnadnya sesuai kemauan dia, isnadnya adalah sahih, dia lari lagi. Mana Arabnya di situ caci, lah berarti terjemahnya disalahkan. Kita cecer lagi teman-teman. Alasannya apa lagi? Tidak ada korelasinya. Bang Nandar,
Nabi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril yang disebut Roh Kudus di dalam iman Bang Nandar. Ingat, itu masih menyangkut di dalam konsep ketuhanan. Proses penerimaan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Nah, yang saya bingung, kenapa Roh Kudus di dalam Musnad Ahmad 17898 kok beserta orang yang mencaci? Itu, tapi Bang Nandar nggak mau jawab. Nggak mau jawab, putar sana sini. Bertanya tentang Roh Kudus, bertanya tentang Immanuel yang saya sudah jelaskan. Kenapa di dalam Matius 1 ayat 23 Tuhan Yesus disebut Immanuel? Di situ menekankan kalau Tuhan Yesus itu Allah beserta kita dan Allah ada di dalam diri Yesus. Kenapa di dalam Matius 1 ayat ke-21 Yesus disebut Yesus? Karena Yesuslah yang menebus dosa. Itu Bang Nandar. Nah, Bang Nandar dari tadi mana? Tak jawab-jawab teman-teman. Itu enggak dijawab-jawabnya sama sekali, diputarnya ke sana kemari. Itu loh. Makanya saya itu kadang-kadang malas diskusi itu gini. Jadi diskusinya satu arah. Ke Kristen aja. Ditanya imannya satu pertanyaan yang tidak saya rubah. Padahal banyak pertanyaan loh teman-teman, udah saya siapkan loh. Ini saya nggak bohong. Untuk malam ini sudah saya siapkan itu banyak sekali pertanyaan yang akhirnya tidak bisa saya sebutkan. Karena apa? Saya mentok di satu pertanyaan. Mentok di satu pertanyaan teman-teman. Tapi ya udahlah Bang Nandar. Mohon maaf sebelumnya dengan Bang Nandar. Mau bilang saya kabur, teman-teman mau bilang saya kabur. Kita atur tema lain aja nanti ya. Kita atur di waktu lain ketika Bang Nandar sudah belajar Musnad Ahmad 17898. Karena di sini kita diskusinya dua arah. Bang Nandar bertanggung jawab dengan iman Bang Nandar dan saya bertanggung jawab dengan iman saya. Bang Nandar berbicara tentang Roh Kudus, ya saya juga akan berbicara tentang Roh Kudus di dalam iman Bang Nandar. Saya tidak di luar konteks. Ya, jadi saya